Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pahlawan tanpa gelar, bagian yang ketiga. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial, beliau selalu mampu mengatasinya. Misalnya beliau harus berhadap dengan para residen gubernur atau menteri urusan pribumi. Bahwa kemampuan beliau melobi dan berdiplomasi membuat semua urusan bisa lancar, sehingga NU mampu mengatasi berbagai macam jebakan dan hambatan kolonial. Dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga memiliki keistimewaan yang tidak banyak ada pada orang lain, yakni kemampuan melempar humor, khususnya jenis plesetan sebagai alat diplomasi. Bahwa suatu hari ketika Nusantara masih dalam cengkraman Belanda, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berpidato di hadapan kiai-kiai dan ratusan santri. Dan pidatonya berbunyi, "Wahai saudara-saudaraku kaum pesantren, baik yang sudah sepuh, yang disebut dengan kiai, ataupun yang masih muda-muda, yang dikenal dengan sebutan santri. Jangan sekali-sekali terbersit, apalagi bercita-cita sebagai abtenar atau pegawai Belanda." Begitu suara Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berapi-api. Mengapa kiai dan santri tidak boleh jadi abtenar atau pegawai Belanda? Maka jawaban beliau tiada lain dan tiada bukan, karena abtenar itu singkatan dari antum finnar. Tidak usah beruja susah-susah tentang abtenar, yang artinya kalian di neraka. Jelas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah seperti itu. Maka para kiai dan santri yang hadir tertawa dengan tepuk tangan. Dan pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menghadapi para kiai yang belum paham cara berpolitik dengan Jepang. Para kiai itu tidak bersedia menjadi anggota Jawa Hokokai, yakni semacam perhimpunan rakyat Jawa untuk mendukung Jepang. Dan para kiai tidak susah-susah mencari dalil menjadi anggota Jawa Hokokai. Masuk saja dulu, tenang saja. Di dalam badan tersebut ada Bung Karno. Beliau tidak mungkin mencelakakan bangsa sendiri. Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai merayu para kiai. "Tapi kiai, apa artinya Jawa Hokokai?" tanya kiai yang lain. Terus berkata atau dijawab, "Loh, sampean belum tahu ya? Jawa Hokokai itu artinya Jawa Haku Kiai." Jelas Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan singkat. Jadi Jawa Hokokai itu artinya Jawa milik para kiai. Ya sudah, mari jangan ragu masuk Jawa Hokokai, ujar kiai tadi merespon. Namun demikian, salahlah kita jika hanya menilai Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai kiai politisi saja. Itu merupakan salah anggapan seperti itu. Oleh karena itu, beliau
sesungguhnya adalah seorang ulama tauhid dan juga fikih yang sangat mendalam dan luas pengetahuannya. Dengan ilmunya itu, dengan mudah mampu menerapkan prinsip-prinsip fikih dan kehidupan modern, dan secara progresif, termasuk dalam bidang fikih siasa. Dan kitab yang ditulisnya, Sendi Aqaid dan Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, menunjukkan kedalaman penguasaannya di bidang ilmu dasar. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di lingkungan NU atau Nahdlatul Ulama. Dalam tiap Ba'sul Masail Muktamar NU, beliau selalu memberikan pandangannya yang mampu menerobos berbagai macam jalan buntu atau mauquf yang dihadapi ulama lain. Bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sadar betul mengenai pentingnya pendidikan masyarakat umum. Karena itu dirintis beberapa majalah dan surat kabar seperti Berita Nahdlatul Ulama, kemudian Utusan Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Dan beliau sendiri sangat aktif, merupakan seorang penyandang dana dan sekaligus sebagai penulisnya. Propaganda di sini juga sangat diperlukan oleh media karena sangat strategis dalam mempropagandakan gerakan NU dan pesantren ke publik. Dan gagasan itu semakin memperoleh relevansinya ketika Kiai Haji Mahfud Siddiq dan Kiai Haji Wahid Hasyim turut aktif dalam menggerakkan pengembangan media massa pada saat itu. Dengan demikian, dalam menghadapi zaman Jepang yang sangat sulit, terutama ketika penjajah itu pada tahun 1942 Masehi. Karena apa? Jepang menangkapi para tokoh-tokoh NU. Maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan segala pikiran dan tenaganya menghadapi penjajah Jepang, beliau gigih menjadi tim pembebasan, mulai dari membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mahfud Siddiq, dan juga ulama NU lainnya, baik di Jawa Timur hingga ke Jawa Tengah, tanpa kenal lelah. Masa menjelang kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan aktif di medan tempur dengan memimpin organisasi Barisan Kiai dan organisasi yang secara diam-diam menopang Hizbullah dan Sabilillah. Demikianlah kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bagian yang ketiga.